Perkenalkan, nama saya Joshua Sidimbang, NIM saya 51931220114. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif kelas B. Latar belakang. Coronavirus merupakan virus jenis baru yang kini telah menggemparkan masyarakat dunia. Masalahnya, virus ini telah berhasil menginfeksi ribuan juta masyarakat global dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan manusia tanpa menunjukkan gejala terinfeksi coronavirus dapat pula menyebarkan kepada manusia lainnya. Mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat diimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan semasa pandemi coronavirus. Salah satu bentuk protokol tersebut adalah menjaga kebersihan dan tidak melakukan kontak langsung dengan pasien positif coronavirus. Kemudian menggunakan masker pelindung wajah saat berpergian atau di luar rumah. Selanjutnya menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terakhir adalah penerapan social distancing dengan menjaga jarak sejauh 1 meter dan menutup mulut saat batuk dan bersin menggunakan lengan. Beberapa contoh protokol kesehatan tersebut tentu sangat perlu untuk diterapkan di masyarakat selama pandemi coronavirus. Bahkan protokol social distancing seperti isolasi diri telah diumumkan pemerintah melalui Surat Edaran Nomor H/K0201/Menkes/202/2020. Selain agar terhindar dari infeksi coronavirus, proses penekanan penyebaran dan infeksi coronavirus dapat dilakukan berikut hal tersebut. Maka penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat dan penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi coronavirus. Perkenalkan, nama saya Rian Syahan dari kelompok 1 NIM 51931220113, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan kelas PTOB. Tujuan yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19 di Kota Medan. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19 di Kota Medan. Yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor masyarakat dalam penanganan pencegahan COVID-19 di Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadir Rahman, NIM saya 519122009. Di sini saya akan menjelaskan tentang data COVID terbaru. Kasus baru corona Indonesia masih bertambah banyak. Untuk itu, tetaplah menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona ini. Melansir dari data Satgas COVID-19, hingga Senin 31 Mei, ada tambahan 5.662 kasus baru yang terinfeksi corona di Indonesia, sehingga total menjadi 1.821.703 kasus positif corona. Sementara itu, jumlah yang sembuh dari kasus corona ini bertambah hingga 5.121 orang, sehingga menjadi sebanyak 1.669.119 orang. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah menjadi 174 orang dan bertambah sebanyak 50.578 orang. Untuk itu, marilah kita saling menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Pratama, NIM 519122002. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyebab meningkatnya kasus COVID-19. Kenaikan kasus dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, memang masyarakat belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, dan hal ini diperburuk dengan perilaku masyarakat yang masih sering berkerumun, sehingga meningkatkan risiko penularan. Penyebab kedua, masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dan seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari kasus positif daripada COVID-19. Kenalkan, nama saya Hasbun Mohari Nasution, NIM saya 51921222001. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama itu adalah ada COVID-19 dianggap tidak mengkhawatirkan. Diduga masih banyak orang yang sampai hari ini menyangkal bahwa virus corona itu nyata, dan banyak di antara mereka yang merasa bahwa itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Sebagian masyarakat justru lebih khawatir dengan hal-hal lainnya, seperti kehilangan pekerjaan atau tidak bisa makan, dibandingkan
takut dengan COVID-19. Dan yang kedua itu ada tingkat kepercayaan yang turun. Faktor lain yang turut memberikan kontribusi bagi menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan adalah adanya inkonsistensi imbauan yang disampaikan oleh pemerintah dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Najibullah Siregar, NIM 51911222004. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam solusi yang diberikan saat pandemi COVID-19. 1. Selalu kenakan masker saat kita berada di luar rumah. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, tak harus masker medis, masker kain juga bisa. Penggunaan masker ketika di luar rumah adalah suatu kewajiban di tengah pandemi seperti saat ini. Walaupun kita tidak berada di tempat tertutup yang dipenuhi oleh banyak orang, upayakan untuk tidak melepaskan masker, karena kita tidak tahu siapa saja yang membawa virus corona. 2. Jangan menyentuh benda-benda tempat umum. Kendati tempat yang kita kunjungi sedang sepi, alangkah baiknya untuk tidak sering menyentuh benda-benda di tempat umum karena dikhawatirkan benda tersebut telah terpapar virus corona. Pasalnya, jika kita memegang benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, resiko untuk terjangkit COVID-19 akan lebih besar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ini kami jelaskan tentang mind map yang kami buang tentang disiplin masyarakat Kota Medan dalam menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Di sini ada 4 golongan. Yang pertama, peduli akan kesehatannya, tidak peduli sama sekali, perlu adanya dorongan dari lingkungan setempat, dan yang paling buruk adalah tidak peduli satu dengan yang lainnya. Nah, dimana dengan yang peduli sekali mendapatkan banyak keuntungan, diantaranya produktivitasnya tetap terjaga, menjaga lingkungannya, menjaga aset kesehatan dirinya, serta menjadi contoh bagi lingkungannya. Untuk yang tidak peduli sama sekali, mendapatkan resiko di mana produktivitasnya mungkin bisa saja menurun akibat dia terkena penyakit, bisa juga menjadi hama bagi lingkungan sekitarnya, mencemarkan nama baik lingkungannya kalau dia kena penyakit, dan tidak menjaga aset kesehatan tubuhnya. Lalu kesimpulan, di mana kami mempunyai kesimpulan atau saran untuk meningkatkan tingkat menjaga kesehatan di lingkungan masyarakat selama pandemi COVID-19 ini di Medan, yaitu dengan cara setiap RT atau kelurahan atau desa membuat data tabel nama kakak warganya, di mana nanti setiap warga yang melakukan kesehatan atau rajin berolahraga atau melakukan kegiatan kesehatan lainnya, maka dia akan mendapatkan poin. Nanti poin tersebut akan dijumlahkan dan ditotalisasi di akhir bulan, di mana jika nanti sudah ditotalisasi, maka yang mendapatkan poin paling tinggi akan mendapatkan hadiah dan rumahnya ditandai sebagai warga yang peduli dengan kesehatan selama pandemi COVID-19 dan akan diberikan hadiah. Terima kasih.